Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu,
sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang kaya dan yang miskin. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin menjadi problem sosial yang terjadi sampai hari ini. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Padahal sebenarnya setiap ciptaan dalam setiap kondisi hidupnya dapat saling melengkapi dan saling mengisi, sehingga terwujudlah apa yang sering kita minta dalam doa Bapa kami. Terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Namun, rupanya seluruh isi dunia ini tidak akan cukup memuaskan bagi satu manusia yang serakah. Saudaraku terkasih, kisah Lazarus dan seorang kaya yang dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini hendak mengajak kita bermenung tentang tanggung jawab sosial dan kepedulian kita pada sesama, khususnya mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Kita semua berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang dengan kreativitas dan keuletannya mampu melipat gandakan talenta yang dimilikinya. Sebagian lagi dengan daya juang yang tinggi mencapai taraf hidup tertentu yang mumpuni. Namun, yang harus menjadi catatan adalah janganlah kita membatasi daya fungsi, harta atau kekayaan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk kita yang bernasib lebih beruntung daripada sesama yang lain, hendaklah perlu untuk menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, melihat kenyataan sekitaran. Hendaklah pula harta atau benda yang ada pada kita membantu kita menumbuh kembangkan semangat solidaritas, kepekaan, kepedulian, dan semangat bertanggung jawab. Sebab
menjadi kaya itu adalah peluang untuk membangun mutu hidup. Karenanya, janganlah sampai kekayaan kita justru mempermiskin mutu hidup kita. Semoga demikian. Amin.